Kamu mau Ausbildung di Jerman. Kenapa? Karena duitnya lebih banyak. Atau sebenarnya kamu mau au pair, tapi karena dengar-dengar visa au pair lagi sulit, kamu jadinya tancap gas mau langsung Ausbildung. Boleh-boleh aja sih. Tapi sebelum kamu terjun, aku mau cerita sedikit sama kamu. Sebenarnya seenak-enaknya Ausbildung walaupun katanya uangnya lebih banyak, FSU tuh lebih enak. Dan seenak-enaknya FSU, au pair tuh lebih enak. Sini aku jelasin. Mungkin kamu tergiur dengan omongan Ausbildung tuh uangnya lebih banyak atau gajinya bisa sampai 1.000-an euro, gitu kan? Yes, kamu nggak salah dengar, memang Ausbildung lebih banyak uangnya. Tapi pengeluarannya juga lebih banyak. Di sini aku mau ngasih tahu kamu perbandingan pengeluaran au pair, FSU, dan Ausbildung. Dan di akhir video kamu akan tahu kenapa aku bilang FSU lebih enak dari Ausbildung dan au pair lebih enak dari FSU. Yang pertama kita bahas Ausbildungnya dulu. Kalau Ausbildung pendapatannya beda-beda ya, tergantung kamu Ausbildung di mana. Tapi biasanya semuanya nggak jauh-jauh beda kok. Jadi aku nanti bakal lanjut Ausbildung RCR. Bruto yang aku dapat adalah 1.340-an deh untuk tahun pertama. Tapi itu bruto dalam artian kalau misalnya nanti aku udah gajian, itu nggak semuanya masuk ke akun aku. Jadi kemungkinan yang masuk ke akun bank kita itu sekitar 1.000-an. Nah kemudian dari 1.000 euro ini kamu harus pandai-pandai membagi uang kamu. Karena kamu harus bayar biaya apartemen kamu dan biaya WG kamu kalau misalnya kamu di WG. Kemudian uang sekolah, sekolah kamu tuh nggak gratis. Aku uang sekolahnya kalau nggak salah di kontrak itu 116 euro per bulan. Jadi katakanlah kamu tinggal di WG dan kamar kamu kecil, jadi biar pengeluarannya yang sekecil mungkin kita pertimbangkan. Kalau misalnya kamu tinggal di Bayern, aku sendiri di Bayern, di WG yang cuman 12 meter kuadrat dan aku bayarnya 290 euro per bulan. Ini udah warm itu. Warm itu artinya udah komplit semuanya, air, listrik, uang sewa kamar dan juga WLAN atau wifi. Nah ini cukup murah sih sebenarnya. Kita bulatin aja 300. Uang kamu sekarang sisa 700. Dikurang 116 euro itu udah sisa 584. 584. Dan katakanlah kamu tinggal di WG yang bertiga, dan setiap bulan kalian harus membayar GEZ atau uang radio. Uang radio itu sekitar 18 euro sekian sen per bulan. Kita buat aja 18 euro. Oke, dibagi 3, 6 euro. Tadi 584 dikurang 6 euro, 578. Dan kamu harus naik kereta api ke sekolah kamu atau ke tempat kerja kamu, otomatis kamu butuh tiket. Jadi kamu belinya Deutschland tiket, tapi karena kamu Azubi, kamu dapat pengurangan harga. Nah, jadi kamu bayar sekitar 38 euro. 578 dikurang 38 euro, 540 euro. Ah, oh my god, aku nggak bisa buat eyeliner. So, lanjut tadi perhitungan kita sampai di 540. Dan kamu harus bayar uang makan kamu dong, ya kan? Katakanlah seirit-iritnya kamu nggak pergi ke toko Asia, kamu nggak jajan di luar, jadi pengeluaran kamu cuman 25 euro per minggu. Jadi untuk makan sekitar 100 euro lah ya per bulan. Nah, berarti udah tinggal 440 euro nih. Oke, kita hitung misalnya pakai data kamu per bulan untuk di luar. 15 euro deh per bulan untuk 30 giga kalau aku. Jadi 415 euro. Kalau kamu harus banget nih minum kopi, 2 euro nggak kemana, itu udah minimal banget satu hari. 2 euro itu pun kalau kamu cuma minum kopi ya. Minum kopi, dan itu kalau kamu belinya dari Yormas, karena itu yang paling murah. Kamu beli cappuccino di sana, ukuran besar dapat 2 euro. Itu paling murah. Dan 2 euro, katakanlah kamu 5 kali dalam seminggu minum kopi. Berarti 20 kali dalam satu bulan kamu harus beli kopi. Itu kalau kamu minum kopi ya. Nah, 40 euro nih untuk kopi aja. Berarti sisa 415 kurang 40, 375 ya. Ya, 375. Nah, katakanlah kamu seperti aku, harus ngirim ke kampung. Ya. Jadi minimal-minimal 150 aku harus kirim ke kampung per bulan, guys. Ya. Karena di kampung ada yang harus aku bayarin. Jadi 375 dikurang 150. Udah berapa tuh? 225. Ya kan? Terus ini kalau kamu ngirim ke kampung sih. Itu kalau misalnya kamu nggak jajan. Dalam satu bulan, katakanlah kamu makan di luar ya. 2 kali aja, atau 1 kali deh makan di luar. Untuk makan aja 15 euro, plus minumnya, itunya, dan lain-lain.
Sekali makan di luar, 25 euro nggak kemana, ya kan? Sisa nih 200 euro. Nah, kalau sehari-hari kamu butuh sabun dong, kamu butuh shampoo, ya kan? Kamu butuh sabun untuk nyuci piring. Ya Allah, Wardah aku juga udah habis, aku juga butuh Wardah. Eh, kita anggap aja nih belanja bulanan sabun ini dan lain-lain 20 euro misalnya. Oke, sisa 180 euro, ya kan? Nah, katakanlah dalam satu bulan itu kamu juga ada belanja untuk kebutuhan tersier kamu lah. Belanja baju misalnya, atau misalnya beli jaket pas winter, yang kamu perlukan lah. Perintilan-perintilan kamu kayak yang di kepala aku misalnya kalau ciwi-ciwi, atau anting-anting kamu. Dan ini yang minimal aja deh, kita buat 50 euro deh untuk semua perintilan yang kamu beli dalam satu bulan. Karena ada aja. Tadi sisa 180, sekarang uang kamu sisa 130 euro. Ini bisa kamu tabung. Kalau misalnya kamu ke gym, 30 euro nggak kemana, 100 euro. 100 euro ini boleh kamu tabung. Kecuali kamu ada pengeluaran-pengeluaran lain lagi. Dan kalau misalnya untuk Shot, itu pengeluarannya nggak jauh beda. Bedanya adalah kalau Shot, kamu nggak harus bayar sekolah karena kamu memang nggak pergi ke sekolah. Kalau Shot gajinya memang lebih sedikit. Aku pribadi aku part time ya, aku nggak full time Shotnya. Jadi aku tuh Shot cuman 36 jam, dan di 36 jam ini aku dapat 748 euro per bulan pada saat aku Shot. Dan kalau kamu Shot, asuransi kamu semua tuh diambil alih sama trader kamu. Asuransi sosial, asuransi kesehatan, asuransi masa tua, Rentenversicherung, dan juga asuransi pengangguran kamu, mereka yang bayar. Dan ada beberapa trader yang memang membayar full tiket Deutschland tiket kamu. Tapi kalau trader aku kemarin kita cuma dikasih Ermesigung tiket, atau kita dikasih pengurangan lah sama DB. Dan dari sini aku bayar 38 euro juga, karena kan Ermesigung tiket. Dari gaji Shot ini, pengeluaran aku sama. Aku harus bayar Miete, aku harus bayar Deutschland tiket aku harus bayar paket internet aku tetap ngirim ke kampung, aku harus bayar makan aku. Kadang-kadang aku juga makan di luar sama teman-teman kalau misalnya aku ketemu teman. Aku juga kadang belanja perintilan-perintilan, aku harus belanja kebutuhan bulanan aku. Nah, kalau misalnya kamu mau lanjut les, ada beberapa trader yang nyediain les untuk FH-Shutlerin mereka. Tapi nggak semua ya. Di trader aku misalnya mereka nggak sediain sprachkurs. Jadi kalau misalnya aku mau les, aku harus bayar sendiri uang les aku. Ini kita bahas keuangannya dulu ya. Kalau misalnya au pair, kamu memang dapat uang cuma 280 euro. Atau sedikit lebih lah kalau gave kamu baik. Tapi kebanyakan Gave tuh ngambil alih cicilan tiket kalian. Bahkan ada juga Gave yang nyediain misalnya kendaraan sama kalian kayak sepeda lah misalnya. Jadi kalian bisa pakai sepeda kalau misalnya mau ke Sprachkurs atau mau kemana, mau keliling-keliling kota lah. Jadi kalian nggak perlu naik bus, gitu kan? Ada loh Gave yang bayarin paket internet. Tapi kadang karena orang Indo nggak enakan, jadi kita biarin aja, kita bayar sendiri paket internet kita. Ya nggak sih? Nah, kamu nggak perlu belanja karena Gave yang beliin semuanya, semua kebutuhan bulanan kamu, dan juga makanan. Jadi kamu nggak perlu capek-capek ke supermarket ngangkat-ngangkat belanja karena Gave kamu akan melakukan itu untuk kamu. Itu satu privilege juga. Biaya yang paling besar deh, kamu nggak perlu bayar uang sewa. Kamu juga nggak perlu bayar gadget. Gadget ini kedengarannya murah ya, tapi terasa juga, say. Asuransi kamu juga dibayarin. Dan kamu ada akomodasi sprachkurs lagi. Kalau nggak salah dulu peraturan terakhir yang aku dengar tuh 70 euro per bulan kan, akomodasi sprachkurs. Dan ini uangnya wajib kamu dapat. Mau kamu pergi ke sprachkurs atau enggak, uang ini tetaplah hak kamu dan kamu berhak memintanya. Oh iya, mebel. Kalau kamu au pair, kamar kamu tuh udah penuh. Perabotannya tuh udah lengkap semua, tempat tidur, meja, kursi, lemari, semua yang kamu butuhkan tuh udah di sana. Kalau misalnya kamu Ausbildung atau Efficient, kamu mau apartemen atau misalnya WG yang perabotannya tuh udah lengkap, kamu harus siap bayar lebih mahal. Nah, kalau misalnya enggak, ya kamu harus cari sendiri lah perabotan kamu. Nah, itu kalau kita bicara soal pengeluaran. Sekarang kita masuk ke pekerjaan. Kalau misalnya kamu kerja sebagai Ausbildung, memang sih kamu kadang di sekolah, kadang di tempat kerja. Nah, karena kamu harus sekolah, artinya ada tugas yang harus kamu kerjakan. Dan pasti ada ujian dong yang harus kamu pikirkan.
Jadi pikiran kamu itu terbagi untuk 2 hal, untuk pekerjaan kamu di tempat praktikum dan juga untuk sekolah kamu. Nah, kalau misalnya kamu efficient, kamu nggak perlu sekolah, kecuali misalnya kamu pergi ke Sprachkurs, tapi itu atas keputusan kamu sendiri, dan Sprachkurs nggak se-stres kalau kamu sekolah. Kalau kamu au pair, kamu cuma pergi ke Sprachkurs, nggak ada istilah praktikum juga. Dan kamu itu kerjanya di rumah. Ketiga-tiganya memang pekerjaan, tapi semua punya tekanan yang berbeda-beda. Tekanan di Ausbildung itu jauh lebih berat daripada efficient. Karena kalau kamu efficient, mereka selalu menekankan bahwasanya kamu itu di situ adalah volunteer, dalam artian kamu relawan, kamu tuh digaji murah untuk Efeshot. Kalau misalnya mereka kehilangan kamu, mereka yang rugi bukan kamu. Di Efeshot sendiri kamu kerjanya full time, 38 sampai 40 jam per minggu. Dan ini kamu fokus bekerja. Kalau kamu Ausbildung, kamu memang kerja full time juga, tapi kamu nggak selalu di sana. Kamu juga harus pergi ke sekolah. Jadi misalkan kamu seminggu kerja, seminggu praktikum, dalam 1 bulan kamu cuma 2 minggu di tempat kerja dan 2 minggu di tempat sekolah. Tapi mereka harus gaji kamu full time untuk 1 bulan. Kalau kamu au pair, kamu juga kerjanya full time, tapi kamu di rumah. Jadi misalnya kamu nyiapin sarapan, itu udah dihitung kerja. Padahal kalau misalnya kamu efficient dan Ausbildung, kamu juga harus nyiapin sarapan kamu sendiri kan, tapi itu tidak dihitung kerja. Tuntutan itu nggak sebesar kalau kamu efficient atau misalnya kamu Ausbildung. Berikutnya adalah free time. Free time kalau misalnya kamu Ausbildung, itu ya di waktu istirahat jam kerja kamu. Misalnya kamu di atas 18 tahun. Jadi kalau misalnya kamu udah di atas 18 tahun, setelah 6 jam bekerja, kamu harus istirahat minimal 30 menit. Itu peraturan Jerman. Kalau misalnya kamu masih di bawah 18 tahun, minimal 1 jam kamu harus istirahat setelah bekerja selama 6 jam. Kalau misalnya kamu au pair, kamu cukup bisa mengatur free time kamu sendiri. Misalnya pekerjaan kamu itu melipat kain. Ya kamu nggak harus banget kan jam 8 pagi lipat kain. Istilahnya kamu kalau memang kamu capek, kamu boleh geser jadwalnya, entah ya udahlah nanti siang gitu. Yang penting kamu kerjakan. Banyak hal yang harus kamu selesaikan, tapi tidak ada jadwal pasti kamu harus kerjakan ini jam sekian, ini jam sekian, ini jam sekian. Kalau misalnya kamu efficient atau sebelum, kamu harus sudah di tempat dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau misalnya kamu sakit, kamu harus usahain kabarin semua kolega kamu, atau misalnya kamu harus ngurus surat dokter kalau misalnya kamu sakit lebih dari 3 hari. Kalau misalnya kamu au pair, kamu nggak perlu ngurus surat dokter untuk GF kamu ya kan? Dan bahkan kamu punya GF kamu yang bakal ngurusin kamu di rumah kalau misalnya kamu butuh orang di samping kamu. Dan kalau kamu au pair, kamu juga nggak perlu mikirin ujian kan? Keuntungan lainnya adalah ketika kamu au pair, kamu bisa menyesuaikan diri dulu hidup di Eropa itu seperti apa, dan ada GF kamu yang akan membimbing kamu. Misalnya belanja di Jerman itu bagaimana sih? Hal-hal kecil kayak gitu. Unmelden di kota tempat kamu tinggal itu gimana sih gitu misalnya. Jadi ada GF kamu yang bakal ngebimbing kamu. Kalau misalnya kamu efficient, kamu harus melakukan itu semua sendirian. Sama halnya juga kalau kamu Ausbildung. Tekanan efficient dan Ausbildung sebenarnya udah terlihat sedikit berbeda dari penjelasan aku tadi. Ada hal yang berbeda lagi. Di efficient ini, kamu memang sudah diperhadapkan dengan dunia kerja. Tapi, ini sangat berbeda dengan Ausbildung. Aku jelasin yang efficient dulu. Kalau misalnya kamu efficient dulu, itu kontrak kamu itu cuma 1 tahun, oke? Dan selama kamu efficient, ada 25 hari seminar. Dalam artian, kamu nggak selalu kerja. Sekali 3 bulan, atau sekali 2 bulan, kamu harus pergi seminar. Dan seminar ini sangat bagus untuk kamu, karena kamu akan bertemu dengan efficient lainnya yang bekerja di trigger yang sama, tapi di stele yang berbeda dan di Einrichtungen yang berbeda. Jadi selama kamu seminar, kamu boleh bertukar cerita dengan teman-teman efficient kamu. Misalnya kamu efficient di rumah sakit, kamu boleh bertukar cerita dengan teman-teman kamu yang efficient di pusat rehabilitas misalnya, atau di panti jompo, atau di TK. Jadi kamu akan mendapatkan gambaran gimana sih pekerjaan di bidang yang lain. Dan di efficient menurut aku jauh lebih gampang ya untuk ganti stele. Kamu boleh memulai di bulan November, kamu boleh memulai di bulan Januari atau di bulan Maret. Pokoknya peluangnya tuh lebih besar. Kalau misalnya kamu Ausbildung, kamu tuh hanya bisa memulai di bulan September atau di bulan April. Di luar itu aku belum pernah dengar. Kenapa? Karena kamu sekolah. Jadi awal semester itu adalah di bulan September atau di bulan April. Jadi kalau misalnya kau mau masuk di bulan November, itu unmöglich, nggak mungkin gitu kan. Atau kalaupun misalnya ada banget nih, kemungkinannya tuh jauh lebih kecil daripada IFS Shot. Sekarang kita bahas secara birokrasi. Kalau misalnya kamu Efeshot, dan untung-untungnya kamu dapat stele untuk Ausbildung. Katakanlah kamu mulai Efeshot di bulan Mei dan kontrak kamu itu sampai di bulan Februari misalnya. Ternyata di bulan Juli kamu dapat nih Ausbildung atau ditawarin Ausbildung sama tempat Efeshot kamu boleh langsung mulai Ausbildung. Tinggal ngurus pergantian visa kan. Kalau misalnya kamu Ausbildung dan tiba-tiba kamu mau turun ke Efeshot, apalagi kalau misalnya kamu langsung dari Indonesia datang ke Jerman, mau Ausbildung, ternyata di tengah jalan kamu kewalahan dan kamu mau turun dulu nih ke Efeshot, itu sangat kecil kemungkinannya kamu bisa. Jadi nanti susahnya di kamu gitu loh. Nah itu dia perbandingan-perbandingan yang bisa aku kasih antara au pair, Efeshot, dan Ausbildung sama kamu.
Jadi sebenarnya kalau aku ditanya, aku lebih menyarankan au pair dulu, tapi karena visa au pair lagi sulit-sulitnya, kamu boleh ambil live shoot dulu sebelum kamu Ausbildung. Kalau kamu nggak paham videonya, kamu ulangi dari awal. Semoga bermanfaat.